Oke pemirsa, kali ini kita lagi berada di Hawaii Waterpark. Kebetulan kali ini kita akan mengunjungi Museum Ganesha. Nah, di dalam Museum Ganesha ada koleksi apa yang menarik untuk kita bahas selanjutnya. Mari ikuti dari tim Giri Mataya. Oke pemirsa Giri Mataya, kali ini kita berada di dalam Museum Ganesha. Nah, sekarang kita bersama dengan Mas Tri ya. Nah, Mas Tri ini sebagai apa Mas di Museum Ganesha? Ya, perkenalkan nama saya dengan Mas Tri sebagai edukator dan relationship di Museum Ganesha kawasan Hawaii Group Malang. Nah, pemirsa, itulah penjelasan dari Mas Tri tentang Mas Tri di mana di Museum Ganesha ini sebagai pemandu atau bisa disebut pemandu Mas ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita menelusuri atau melihat koleksi-koleksi Museum Ganesha. Nah, dari mana dulu ini Mas Tri? Ya, dari sini. Jadi nanti kita akan jalan ke sana. Jadi kita akan mengenalkan koleksi peninggalan yang ada di bawah laut, ceritanya seperti itu. Ya. Nah, yang pertama kita akan melihat peninggalan atau temuan yang ada di bawah laut ya, pemirsa. Oke, Mas Tri monggo. Oke. Mas Tri, bisa dijelaskan nih yang di kaca ini Ya. Koleksinya mengenai apa nih? Ya.
Jadi untuk di bagian pertama ini ada salah satu koleksi yang ada di bawah laut. Oh gitu. Ya, jadi ketika di masa Singasari itu mereka kedatangan dari bangsa lain, itu salah satunya adalah bangsa Mongol ketika mereka melakukan perdagangan ke wilayah Singasari. Ke Jawa gitu Mas? Ya, ke Jawa. Ya, mereka memperkenalkan produksi-produksi yang terbuat dari keramik. Salah satunya adalah guci, terus juga ada pecahan piring-piring. Sebenarnya kalau misalkan ini nggak pecah itu dia ada yang bentuk piring, ada yang bentuk mangkok. Kalau utuhnya gitu Mas ya? Utuhnya. Jadi dari Museum Ganesha ini kita mengumpulkan kembali dari beberapa fragmen-fragmen yang pecahan-pecahan yang dari keramik ini. Sebagai bukti gitu ya. Kalau ini bahwa di kaca sebelah sini ini temuan bawah laut gitu Mas ya? Iya, temuan bawah laut. Nah, ada yang menjadi suatu keunikan dari pecahan keramik ini, di bawahnya ini ada tulisan Fu. Yang mana artinya itu membawa keberuntungan, panjang umur. Gitu ya. Jadi ini semua dari tulisan ini aksara Cina ya? Iya, Cina ya? Aksara Cina. Jadi mereka memperkenalkan kepada masyarakat Singasari. Nah, terus ke sini, ini ada salah satu alat pembayaran di masa perdagangan antara Singasari dengan bangsa Mongol, yaitu mata uang gobok. Oh, namanya gobok ya? Mata uang gobok gitu. Namanya mata uang gobok. Jadi dari mata uang gobok ini hitungannya 1 keping. Ya. 1 keping, ada 2 keping, 3 keping. Nah, untuk nilai tukarnya itu. Untuk di bagian kedua ini ada koleksi manik-manik. Oh, ini yang khususnya, mungkin khusus manik-manik gitu. Manik-manik. Nah, mungkin Masnya kan sudah mengetahui tentang manik-manik ya. Jadi untuk manik-manik ini sudah ada di zaman masa prasejarah. Oh, jadi mulai zaman prasejarah itu sudah ada manik-manik gitu ya? Yang dulunya ini digunakan sebagai bekal kubur. Oh, bahkan bekal kubur ya? Iya. Kalau masih hidup gitu Mas, apa menggunakan manik-manik? Masih menggunakan. Oh, gitu ya. Cuman manik-maniknya itu tertentu untuk yang masih hidup ya. Jadi yang ini mungkin untuk yang menjadi bekal kubur gitu ya. Iya, ini yang menjadi bekal kuburnya. Kalau terakotanya ini apakah asli atau buatan ini? Ya. Ini kan untuk terakotanya ini kita bikin baru. Oh gitu ya. Jadi untuk menggambarkan riasan wajah dari seorang wanita di masa lalu ya, di gitu era Nusantara. Salah satunya model-model sanggul rambut, di mana masyarakat di era Nusantara dulu itu mereka untuk beriasnya itu lebih mengutamakan kerapian dari rambut. Ya, jadi tidak terurai, tidak apa, jadi disanggul. Jadi dilihat orang itu sangat indah gitu ya. Tambah kesan cantik lah. Menambah kesan atau pesona dari seorang wanita. Oke, selanjutnya mana? Kemana lagi Mas? Selanjutnya nanti kita akan ke bagian ruang keris ini. Wah, ini agak menarik ini Mas ya. Iya. Ini senjata semua sepertinya ini. Iya. Jadi di sini tidak hanya terdapat ruangan keris saja, tapi juga ada beriasan-beriasan yang mana ada 3 macam dari bahan pembuatannya. Oh gitu. Ya, ada dari bahan perak, terus ada dari emas, dan juga ada. Ini yang tengah ini emas ya? Ya, yang ini emas. Nah, ini seperti apa koleksi yang ada di sini itu apa dari temuan atau gimana di Mas Tri? Ya, kalau untuk koleksi ini temuan. Oh, temuan gitu ya. Temuan. Jadi kita memperkenalkan koleksi-koleksi milik era Nusantara dulu. Ini dari temuan Nusantara ya, bukan di misal dari Kerajaan Singasari atau apa gitu. Jadi seluruhnya ya. Seluruhnya. Temuan jadi, seluruhnya ya. Temuannya terpisah. Jadi tidak hanya paku di Majapahit atau Singosari. Jadi
ini menunjukkan bahwasannya dari perhiasan-perhiasan ini tidak hanya untuk sekedar berhias, tapi juga sebagai identitas mereka, cara mengenal mereka dari cara berhiasnya mereka dengan perhiasan itu. Iya, saya sempat berpikir juga cara membuatnya orang dahulu itu kok bisa sebagus ini gitu ya. Itu. Jadi bangsa kita atau leluhur kita dulu itu sangat besar apa ya dalam berkarya gitu Mas. Iya, dan betul. karyanya itu sangat bagus sekali. Nah, selanjutnya ini ada beraneka ragam keris. Gitu ya. Ini dari satu zaman atau gimana nih? Iya. Mas Tri? Untuk keris-keris yang kita tampilkan ini, selain dia saat ini sudah diakui oleh dunia ya, untuk warisan budaya kita sebagai warisan budaya benda, kita juga memperkenalkan bahwa keris ini bukan hanya sebagai benda-benda untuk magis ya, atau dianggap mistis lah ya, mistis atau senjata tikam dan lain sebagainya, tapi kita mengedukasikan dari keris-keris ini selain benda itu, tapi keris ini sebagai ageman, aksesoris. Jadi yang kita perkenalkan, kita edukasikan di sini, keris ini sebagai ageman atau aksesoris. Jadi kita mempelajari dari bentuk kerisnya, ada yang leres, ada yang liku atau luk. Nah, ini cara untuk Museum Ganesha memperkenalkan gitu ya, ragam keris ini, supaya selama ini dari mindset masyarakat yang mungkin belum mengetahui tentang keris, bahwa ada yang mengetahui keris sebagai benda magis ini, kita tepis informasinya. Ya, betul. Seperti bahwa itu. tidak ada unsur magis atau mistis ya, tapi bisa dinalar gitu ya. Bisa dinalar untuk ageman, aksesoris. Misalkan kita ingin mengkoleksi satu keris ini, tapi kembali lagi kepercayaan kita harus kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, betul. Jadi seperti itu. Ya, selanjutnya kemana Mas Tri? Monggo kita ke sebelah sini. Kita banyak mengenalkan tentang keramik-keramik, karena selama ini dari keramik-keramik ini juga masih diwariskan oleh warga Malang. Salah satunya di Kampung Dinoyo ini masih ada ya budaya keramik. Istilahnya Kampung Dinoyo gitu ya. Iya. Kampung Keramik Dinoyo. Kampung Keramik Dinoyo. Karena dari keramik-keramik ini menurut filosofi mereka itu dianggap dia bisa sebagai tempat penyimpanan makanan, bahkan sebagai pengawet makanan, dan juga tahan panas. Ya, kalau orang keramik-keramik terdahulu itu biasanya seperti itu ya Mas ya? Iya, seperti itu. Jadi ada macam-macam dibentuk, ada yang untuk kendi arak, terus ada juga kendi jamu. Iya. Mari kita selanjutnya. Nah, ini menjadi kita masuk ke koleksi perunggu. Dari koleksi perunggu ini kita sudah mengalami pemajuan budaya dan juga mengalami percampuran budaya dengan budaya Vietnam, salah satunya budaya Dongson. Dari Vietnam ya. Jadi dari perunggu-perunggu ini selain dia dibentuk sebagai tempat upacara, terus ada juga seperti nampan itu ya, sepertinya ya. Untuk ini terus ibadah dan untuk mata pencarian, tapi juga dari perunggu ini juga ada yang bisa menghasilkan musik. Gitu. Ya, salah satunya adalah gamelan. Iya. Jadi gamelan itu salah satu bahannya dari perunggu gitu Mas ya? Iya, ada yang dari perunggu, ada yang dari kuningan, macam-macam. Itu sudah menjadi budaya metalurgi dari perunggu. Ini yang pemirsa ini di sebelah sini khusus untuk yang koleksi perunggu gitu. Perunggu ya. Perunggu ini. Ini sepertinya kaca Nenggala ya? Iya, ini kaca Menggala. Sebenarnya cermin ini. Cermin. Ya. Jadi dia kalau misalkan nggak berkarat itu, kalau digosok itu dia mengkilap. Jadi nggak perlu ditambah kaca atau apa. Padahal bahannya itu tembaga ya, perunggu ya. Iya. Tapi digosok itu sudah menghasilkan kilap sehingga bisa bercermin.
Oke, selanjutnya Ya, kemana Mas? selanjutnya kita ke sebelah sini. Jadi ada satu ruang di mana Museum Ganesha ini mengapresiasi dan dari jasa-jasa para pahlawan dan juga presiden. Presiden ya. Ya, yang kita bikin dalam wayang golek. Wayang golek ini. Ya, ini. Nah, ini pemirsa Kirimataya, di depan kita ada koleksi wayang golek yang merupakan apa ya? Wajah atau wujud dari presiden atau pahlawan ya, pahlawan. Ya. Jadi supaya generasi muda kita sekarang ini bisa mengenal kembali tentang tokoh pahlawan dan juga gitu presiden ya, supaya tidak melupakan. Tapi ini wujudnya dalam bentuk wayang golek gitu. Ya, dalam wujud wayang golek. Ya. Yuk, Kemudian di mana lagi? Kita ke sebelah sana, ke rute selanjutnya. Nah, ini yang menarik ini ada kaca khusus ya. Iya. Kaca khusus. Ada Ini patung atau arca ini. Iya, ini koleksi Gajah Mada. Oh, ya. Gitu. Jadi untuk Gajah Mada ini kita membuat baru. Jadi ya, dari buatan baru ini kita mereka wajah-wajah Gajah mengkonstruksi Mada, ulang ya, konstruksi ulang itu. Dan juga beserta kerisnya. Nah, ini kerisnya memang dari dulu atau dibuat baru dengan apa? Rekonstruksi ulang atau gimana ini, Mas Ya. Tri? Untuk kerisnya ini kita buat baru. Oh, buat ya, baru. dengan bahan pembuatan asli dan juga merekonstruksi ulang dari yang lama. Iya. Karena banyak versi ya untuk bentuk betul. senjatanya Gajah Mada ini, tapi sebisa mungkin kita membuat baru yang agak mirip. Ya, betul. Jadi supaya paling tidak generasi sekarang mengenal senjata milik Gajah Mada. Ya. Nah, pemirsa Kirimataya, di kaca sebelah sini memang khusus di kaca sendiri. Nah, ini adalah tokoh nasional juga, adalah terkenal dengan sumpah palapannya adalah tokoh Gajah Mada, pemirsa. Ya. Oke, selanjutnya di mana? Kita selanjutnya ke sana. Nah, ini ruangan apa ini, Mas Tri? Ini ke dalam ini ruang terakota. Oh, ini yang khusus terakota ya? Ini yang khusus terakota. Ini seperti termasuk jobong. Ini contohnya ini sumur jobong. Nah, ini sebagai apa namanya? Bukti nyata dari masa kejayaan Imperium Majapahit. Ditandai pada terakota. Di masa Majapahit seperti ini ya? Iya. Masa Majapahit seperti ini. Jadi sudah ketata lah, pemirsa. Jadi batu batanya itu agak melengkung gitu. Persis seperti sumur gitu nanti. Iya. Nah, ini untuk salah satu infrastruktur airnya. Jadi infrastruktur airnya, jadi ada jamban, ada sumur, ada gentong, macam-macam. Ini jambang ini untuk mandi ya gitu ya? Iya, untuk mandi. Terus yang di sebelah kanan ini ada figurin. Seperti miniatur ya? Ya, seperti miniatur. Oh, jadi miniatur itu dari dulu sudah ada gitu, Mas Tri ya? Iya, sudah ada miniatur-miniatur seperti ini. Karena mereka kan nggak punya potret ya, jadi membuat apa namanya suatu gambaran wajahnya orang-orang dulu itu paling tidak contohnya seperti ini. Oh, gitu. Dibuat dalam figurin. Tapi dari figurin ini ada yang juga untuk apa ya, sebagai alat penyembahan mereka di masyarakat Majapahit. Ada yang seperti itu? Iya, ada yang seperti itu. Nah, terus ini yang untuk religius mereka, ya, wiruk gunungan untuk membakar dupa agar gitu ada ya? Wangian ya. Terus juga ada apa namanya patung burung. Nah, ini untuk. Nah, fungsinya seperti patung-patung burung ketika di awal tadi juga ada nih. Iya. Fungsinya sebagai apa, Mas? Ya, untuk patung burung ini itu biasanya dia fungsinya ditaruh di atas puwungan itu, yang di atas genteng, di atap ya. Ya. Saya kira ini untuk ini apa, mainan anak atau apa gitu. Jadi filosofinya ini supaya mendatangkan rezeki bagi si pemilik rumah. Oh gitu. Ketika di atas rumahnya itu ditaruh ini patung-patung burung.
Setelah Ini itu apa? ini ada ragam masterpiece kendi. Dari masterpiece kendi ini buatan baru, jadi Ya. kelihatan utuh dan bukan temuan lama atau bagaimana. Jadi ini bikin baru, kita mengenalkan dari ragam kendi yang ada di Indonesia. Jadi tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga ada dari Sumatera. Oh, gitu. Ya. Terus ada juga yang dari Kalimantan juga ada untuk kendi-kendi. Karena kendi-kendi dari sini ini fungsinya untuk ini apa namanya, menyimpan air murni, ya. Dan juga sebagai minum, Ya, ya. untuk bagi orang dulu. Menarik sekali pemirsa, Iya. mengenai koleksi yang ada di Museum Ganesha ini. Ternyata banyak sekali apa ya, peninggalan atau apa koleksi yang di masa itu sangat apa ya, sangat kaya sekali dulunya itu. Menarik pemirsa. Ya. Mari Oke, kita selanjutnya. jalan ke sebelah sini. Nah, ini jalannya agak gantian ya. Ya. Nah, ini kita masuk ke ruang celengan, tapi di sini ada yang membuat kita menari, ini batu bertulis. Oh, Ya, gitu. untuk bertulisnya ini saya sampaikan mohon maaf karena belum tahu ya untuk tulisannya Ya. ini apakah bahasa Hindu kuno atau apa, karena banyak versi yang mengungkapkan tentang tulisan-tulisan dari yang prasasti ini ya, mungkin prasasti ya. di batu bertulis ini. Tapi untuk barangkali ada yang bertanya, ini batu bertulisnya ditemukan di mana? Jadi untuk batu Ya. bertulis ini ditemukan di Trowulan. Gitu. Dan batu bertulis ini sudah ada kurang lebih sejak ke abad 15. Per 15 itu Iya, sudah ada ya. sudah ada. Berarti sejaman mungkin dengan Majapahit akhir ya waktu itu ya. Iya, Majapahit akhir. Itu. Nah, Menarik ya. menarik juga. Nah, ini ruang celengan ya. Oh, Jadi ini. kita memperkenalkan celengan-celengan, bahwasannya apa namanya, masyarakat di zaman dulu itu sudah memiliki budaya hemat, Menabung gitu Menabung, ya. Jadi ya. ada budaya menabung itu Budaya sudah menabung. sejak dahulu pemirsa. ya. Jadi tidak hanya di zaman kakek nenek kita atau di sekitar Iya. tahun 45 50-an, Iya, betul. nah, tapi di sebelum sekitar apa namanya, di zaman Majapahit itu sudah ada. Sudah ada. Nah, ini salah satu celengan kunonya di era Majapahit. Oh iya. Ya, makanya bentuknya babi. Jadi Nah, kenapa kok mm, nah ini yang unik nih. Celengan kan memang dari kata celeng gitu ya. Ya. Nah, ini kok identik dengan penyimpanan uang atau penyimpanan apa ya istilahnya, untuk menabung lah istilahnya. Ya. Itu kok disebut celeng itu, Ya. Mas Tri? Mungkin Mungkin kita dijelaskan. sering dengar ya dari kata celeng ini, kalau kita Indonesiakan ini babi. Babi hutan ya gitu ya. Nah, tapi bagi masyarakat Majapahit, mereka membuat celengan yang berbentuk hewan celeng atau babi ini dianggap memiliki filosofi bahwa babi ini dia menyimpan lemak. Gitu ya. Jadi apa yang dia makan, apa yang dia dimasukkan ke dalam perut itu, maka akan punya banyak lemak. Ya makanya gemuk ya. Tubuhnya mereka. Nah, makanya kelihatan gemuk. Nah, baru setelah itu ketika kita membutuhkan maka akan dikeluarkan. Nah, itu sedikit filosofi pemirsa mengenai celengan untuk menyimpan uang pemirsa. Dari situlah berasal apa kata celengan itu pemirsa. Oke, selanjutnya Mas Tri. Selanjutnya sambil jalan ini kita akan bernostalgia dengan ruangan nostalgia. Oh, ini nostalgia gitu ya. Mainan tradisional anak-anak. Salah satunya adalah mainan banteng celeng. Ada yang nyebutnya banteng celeng, ada yang menyebutnya mainan lutris, macam-macam, Karena tiap daerah itu berbeda-beda penyebutannya gitu ya. Iya. Beda tahun, ada yang beda menyebutkan, beda daerah. Iya betul. Untuk yang di
pasti kita sering menjumpai salah satu mainan-mainan karya dari kreativitas dan keterampilan anak-anak di zaman dulu. Di zaman dulu gitu membuat mainan ini seperti ini pemirsa. Macam-macam jenis mainannya. Ada untuk mainan anak cewek. Nah ini yang khusus Mainan anak dapur di pasar-pasar. permainan anak cewek pemirsa. Yang mau nostalgia nih, banyak sekali macam-macam mainan anak-anak. Ini ada Motor-motoran yang nih. menjadi mainan primadona. Oh Kita dulu iya, ya. betul. Kapal otok-otok. Nah, Kapal otok-otok gitu. ini masih kita simpen. Kalau Ini sekarang masnya pernah mainan apa zaman dulu? kalau ini pernah, kemudian apa motor-motoran gitu ya ada juga. Kalau sekarang mungkin sudah gak ada ini ya Mas ya. Iya, sudah. Jarang gitu Era ya. gadget sekarang. Iya betul. Jadi anak-anak itu lebih suka ke main gadget gitu. Nah makanya peran dari Museum Ganesha ini selain hanya menghadirkan koleksi mainan, tapi Ya. kita juga setidaknya mengajak orang tua membuat keterampilan dan kreativitas bagi anak-anak untuk membuat mainan. Jadi supaya keterampilan dan kreativitasnya itu terasah. Iya betul. Karena selama ini sudah dipengaruhi gadget, jadi kreativitas keterampilannya kurang. Iya. Nah ini yang kita edukasikan kembali ke anak-anak sekarang. Nah itu sedikit edukasi dari Museum Ganesha bahwasanya anak-anak yang mengunjungi ke Museum Ganesha ini akan ikut belajar juga Iya. cara kreativitas, mengembangkan bakatnya untuk membuat permainan-permainan anak lah dulunya seperti itu. Ya. Oke selanjutnya Mas Tri. Selanjutnya, kita ke sebelah sini. Ini ruang periodisasi sekolah sebenarnya. Oh gitu. Ya, karena dengan lahan yang minim sehingga kita hanya menghadirkan bangku-bangku sekolah di zaman dulu Iya. dan juga sepeda ontelnya yang sering Ya kalau nggak dipakai salah Pak saya Guru. dulu pemirsa pernah sempat kelas 1 SD itu sempat di bangku seperti ini pemirsa. Nah. Jadi agak miring gitu. Agak miring. Iya, Nah. saya pernah itu dulu. Yang menjadi nostalgia dari bangku ini ada ini sabak. Nah, Oh, iya. ini sabak. Kalau dulu dikenal sabak ya gitu ya. Ya, untuk media tulisnya mereka dalam pembelajaran di sekolah. Jadi makanya daya ingatnya orang-orang dulu masih tinggi. Iya. Jadi gak usah buku untuk menulis banyak gitu. Untuk menyimpan jadi habis nulis dihapus gitu ya kalau Dihapus, sabuk. ya, harus diinget-inget tadi nulisnya apa. Iya, betul betul. Selanjutnya kita ke lantai 3. Oke, siap. Ya, di lantai 3 ini ada ruang koleksi etnografi pertunjukan Hmm. Nah, sekarang ini di lantai 3 ya Mas Tri ya. Ya. Nah, di lantai 3 ini mengenai apa koleksi-koleksinya itu Mas Tri? Ya. Untuk di lantai 3 ini mengenai koleksi-koleksi wayang dan juga ada ribuan topeng. Kalau mau hitung satu-satu nanti nggak habis. Mengenai panji gitu Ya, mungkin. topeng-topeng panji dan juga ada satu set alat musik gamelan. Oh, 1 sen malah Ya, ya. yang menjadi kegiatan interaktif di Museum Ganesha kala berkunjung di sini. Gitu. Jadi pengunjung itu diajak untuk apa ya istilahnya memperkenalkan atau ikut bermain juga itu bisa ya di sini ya. Oh. Bisa. Jadi karena untuk belajar gamelan ini kita alon-alon waton kelakon Iya. bagi masyarakat awam yang enggak belum bisa main gamelan, itu nanti kita ajarkan pelan-pelan supaya menjadi satu suara ketika
Tapi gak ada latihan rutin atau gimana itu di Museum Ganesha ini? Kalau latihan rutinnya enggak ada. Oh gak ada ya. Dia hanya pengunjung yang datang ke sini bisa main gitu ya. Kasih main. Oke siap Mas Tri. Nah di sini nih banyak sekali ya Mas Ya, mengenai topeng-topeng ini. ekspresi Panji ya. Jadi dari Panji ini kita memperkenalkan topeng Cirebon atau biasa disebut kedok Cirebon bagi si pembuat topeng. Dari daerah Cirebon. Oh ini yang khusus untuk Cirebon gitu ya? Ya, yang Dari Cirebon ini. sehingga dia mempunyai ciri khas warna yang mencolok. Karena Iya, Cirebon ini kan di wilayah pesisiran itu, jadi dia harus mempunyai ciri khas warna yang mencolok dan juga karakter wajah yang sedikit berbeda dengan Iya, betul. tradisi Jawa Timuran dan juga Jogja. Jadi topeng Cirebon itu memiliki karakter sendiri gitu Mas Tri ya? Ya, memiliki karakter sendiri. Cuman ceritanya sama dalam Panji. Panji ya, masih Panji. Oke selanjutnya Mas Ya, Tri. selanjutnya sebelah sini. Nah, ini kita memperkenalkan tradisi lisan Timun Mas. Jadi supaya Oh ini kisah Timun Mas Ya, tapi dalam bentuk wayang gitu ya? Nah, ini kita kenalkan ke anak-anak tentang kisah Timun Mas. Nah, dimana seorang Timun Mas ini kan mau sebagai tumbalnya raksasa ini Iya, ya, mau dimakan karena sudah menjadi janjinya raksasa dengan Mbok Sriti ini. Ketika Mbok Sriti menemukan sebuah timun mas di ladang timun pada saat mau mau panen timun. Nah jadi pemirsa itu menarik juga bahwasanya wayang itu untuk edukasi kepada anak-anak gitu, sebagai sarana edukasi untuk memperkenalkan itu wayang itu bisa diaplikasikan dalam bentuk cerita-cerita ini. Ya, Cerita-cerita rakyat lah gitu. cerita rakyat, terus juga ya bisa beradaptasi lah dengan cerita betul. anak-anak. Nah, mari kita ke sini. Ya. Nah, ini ratusan topeng Malangan. Oh, ini yang Malang ya? Ya. Banyak sekali ya Mas berarti ya? Ya. Ini dibikin oleh satu orang. Oh, gitu. Yang bikin Pak Sukani dari Kabupaten Malang ya. Iya. Tempatnya di Pakis, jadi beliau ini membuat ratusan topeng dibagi dalam karakter Adegan gitu. yang berbeda atau adegan cerita yang berbeda. Salah satunya ada yang dari cerita Ramayana, terus juga Mahabharata, dan juga Bharatayuda. Jadi topeng Malang itu yang sangat terkenal ya. Jadi Malang terkenalnya adalah topeng Malangan lah. Ternyata saya yang kenal itu hanya beberapa. Iya. Dan di sini tuh ratusan mungkin ya. Ratusan koleksi mengenai topeng Malang gitu. Wah luar biasa ini. Nah, mungkin dari pemirsa ada yang tanya, ini topengnya temuan? Enggak ya. Jadi topeng-topeng ini sudah menjadi tradisi kita. Jadi Iya betul. ada yang bikin baru ya. Cuman kita orisinil dari pengrajin topeng Malang. Ya jadi karakternya ya itu karakter Malang gitu. Bukan suatu temuan. Ih. Keren. Nah, ini yang tadi yang tak sampaikan Mas, untuk satu Ya. set gamelan yang sebagai kegiatan interaktif dari Museum Ganesha. Jadi ini pemirsa yang ketika pemirsa mengunjungi Museum Ganesha bisa melakukan interaksi dengan gamelan. Ya. Jadi bisa dimainkan gitu Bisa ya. dimainkan Tentunya dengan bimbingan dari pemandu museum yang ada di sini ya Mas ya. Ya, jadi nanti kita ajarkan pelan-pelan untuk belajar main gamelan, karena
nggak semua orang bisa main gamelan, jadi kita harus ajarkan pelan-pelan. Ya. Jadi konsep belajar bermain gamelan ini alon-alon waton kelakon. Gitu. Jadi nggak langsung gusa-gusu main, tapi yang dihasilkan kurang enak didengar. Iya betul. Jadi ada apa ya? Racikan seperti racikan bumbu gitu Mas ya. Betul. Biar suaranya itu nikmat untuk didengar. Gitu. Untuk gamelan ini yang kita miliki ini selaras pelok. Oh ini yang pelok pemirsa. Untuk mengiringi iringan wayang gedog. Saat ini pasti kita pernah mengetahui. Iya betul. Kalau main di Ponorogo pasti ada ikonik. Ya sangat ikon. Dari kota Ponorogo yaitu reog. Banyak budaya yang kita gelarkan di sini. Iya betul. Yuk kita jalan sebelah sini. Nah ini kita menjumpai topeng lagi ya. Ini topeng-topeng dengan tokoh karakter dari tokoh Majapahit. Oh gitu. Jadi tokoh-tokoh Majapahit itu dibuatkan karakter topeng gitu Mas. Ya, untuk mengenali wajah-wajah Majapahit itu kayak gimana sih ya, kurang lebihnya betul. dari topeng-topeng ini. Cuman dari topeng-topeng Majapahit ini itu kembali lagi ya, karena ini suatu pertunjukan tradisi. Ya. Jadi topeng-topeng ini sering digunakan untuk pagelaran tari Ya, gitu. seni tari dalam membawakan cerita tentang Majapahit. Nah, jadi untuk lakon-lakon Majapahit itu menggunakan topeng-topeng ini pemirsa. Ya, yuk kita ke sebelah sana. Jadi seperti kita ketahui bahwa dari wayang-wayang warisan budaya kita ini sudah diakui oleh dunia. Ya betul itu. Jadi, biasanya di tanggal 7 November ya kalau tidak salah diperingati hari ya, wayang nasional. Ada peringatan gitu. Ya, jadi kita kita simpan dari ragam jenis wayang. Ada wayang golek Beskalan ini di sebelah depan ini. Nah, ini dari mana ini Mas Tri? Ya. Mengenai wayang golek ini. Untuk wayang golek Beskalan ini dari Jawa Timur ya. Oh ini Jawa Timur. Ternyata Jawa Timur juga ada wayang golek ya. Ya, ada wayang golek. Nah yang saya ketahui itu malah dari Jawa Barat yang terkenal itu kan wayang golek ya. Jawa Barat gitu ya. Bahkan di Jawa Timur ya. Ya informasi menarik juga Pak, bahwasanya di wilayah Jawa Timur itu juga ada wayang golek pemirsa. Ini ada wayang klitik. Wayang klitik. Itu menghasilkan bunyi klitik. Oh gitu. Tidak hanya dari Jawa Timur, tapi kita juga ada wayang dari Jawa Barat ya. Ini yang Jawa Barat tadi ya, yang saya. Nah, jadi ada tokoh yang sering kita jumpai yaitu Cepot. Ya betul. Karena khas sekali si Cepot ini ya. Ini yang wayang krucil itu ya. Malangan ini yang menurut informasi itu hampir punah ya. Iya. Itu wayang krucil Malangan karena jarang orang mengetahui tentang wayang krucil Malangan. Padahal di sekitar Kabupaten Malang ini wayang krucil Malangan ini sering dimainkan gitu ya, atau dipentaskan ketika mau menyambut hari Lebaran. Oh. Ya. Masih ada ternyata. Masih ada ya. yang mewarisi dan masih ada yang mau memainkan wayang ini. Iya. Nah, untuk budaya Malang ini
sebenarnya ada budaya topeng Panji Malangan. Nah, ini Ya, yang salah terkenal satu memang tokoh tokoh-tokoh Panji ya. topeng Panji. Nah. Lalu berikutnya ini yang dari Cirebon. Wayang golek ya. Cepak. Ya. Jadi apa namanya? Untuk wayang golek cepak ini yang cukup menarik ini alisnya ini ya, tipis. Oh, Di tiap wajah karakter wayang golek cepak. seperti di ini aja ya, di apa? Pakai Ya. pulpen. Pakai pulpen. Nah, yang kita ke sebelah sana itu ada Ya. wayang. Ini ada warisan budaya Tionghoa Jawa. Itu apa itu? Apa maksudnya, Mas Tri? Ya, untuk warisan wayang dari budaya Tionghoa Jawa ini salah satunya wayang potehi. Oh, wayang potehi itu ya. Ya, Ya. wayang potehi ini menurut informasi bahwa wayang potehi ini Ya. dulu pernah dibawa oleh Panglima Cingho, itu Mm-mm. dibawa ke Indonesia, diadaptasikan di sekitar Kalimantan Barat, salah satunya di daerah Singkawang. Ya. Nah, itu mereka mengadaptasikan ke sana dan juga menceritakan tentang apa namanya dinasti-dinasti Cina yang ada di negara Cina. Iya, Ya, iya. jadi ada macam-macam. Cuman di wayang potehi ini selain menceritakan tentang dinasti-dinasti, tapi juga menceritakan tentang serial cerita yang dulu itu pernah menjadi primadona di masa kita, salah satunya tentang Kerasakti. Oh iya betul. Sangat apa ya? Sangat terkenang ketika melihat tokoh wayang Kerasakti sih. Iya, Karena dulu kita pernah lihat pernah lihat di TV. Di TV-TV ya, itu. ini yang bentuk wayang potehinya. Jadi wayang potehi ini mungkin ada yang bertanya-tanya, lu kenapa kok dinamakan potehi? Jadi dari potehi ini, Iya. poteh ini kantong boneka. Oh gitu. Cara mainnya berbeda dengan wayang-wayang Jawa ya. Iya. Kalau wayang Jawa ada apa kayu untuk menggerakkan tangan, tapi kalau ini langsung tangannya masuk ke Dalam kantong itu. digerak-gerakkan gitu. Dengan diiringi musik yang cukup berisik ya dibandingkan dengan Yang di Jawa ya gitu. Jawa yang diiringi gamelan, tapi kalau ini gamelannya pakai yang renceng. Seperti itu. Dari wayang potehi ini selain dia dipentaskan Iya. untuk apa namanya menceritakan tentang cerita-cerita tentang masa dinasti dan lain sebagainya, tapi bagi masyarakat Tionghoa wayang potehi ini dianggap sebagai pengusir roh setan Oh sebagai atau sebagai tolak bala. tolak bala. Kalau di Jawa mungkin dikenal ruatan gitu mungkin ya. Ya. Selain wayang potehi kita juga ada wayang golek Wali Songo. Nah ini karakter-karakter dari Wali Songo pemirsa. Artinya kita juga nggak asing lagi dengan tokoh-tokoh Tokoh-tokoh Wali Songo ya betul. itulah sekilas koleksi-koleksi yang ada Di Museum Ganesha. Nah. bawah namanya di lantai 3. Wis. Oke pemirsa, itulah penjelasan dari Mas Tri tadi mengenai koleksi-koleksi yang sangat menarik dan sangat mengedukasi bagi pengunjung yang mengunjungi Museum Ganesha di sini.
Ya. Nah, terima kasih Mas Tri Ya, kesempatannya terima kasih. untuk menjelaskan Terima kasih. mengenai sejarah dan koleksi-koleksi yang ada di Museum Ganesha, Mas Tri. Ya. Sampai jumpa kembali. Tetap ikuti dari tim Giri Mataya. Oke pemirsa, itulah tadi kita sudah mengunjungi dan mencari tahu tentang koleksi-koleksi apa saja yang ada di Museum Ganesha. Sangat menarik sekali dan bahkan ada yang sangat ikon sekali di wilayah Malang, yaitu adalah topeng. Nah itulah penelusuran dari tim Giri Mataya.